Halo Leo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang mengejutkan. Beginilah orang menilai kamu. Seperti apakah itu? Kita akan coba cek ya. Dan ingat buat Leo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Leo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Leo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita akan cek di sini untuk energi kamu. Mengejutkan, beginilah orang menilai kamu. Ini energi banyak orang ya, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada The Lover. Oke. Ada Taurus, Virgo, Capri, ada Gemini ya di sini. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke, baik. Jadi di sini aku melihat kamu itu termasuk orang yang pintar, orang cerdas. Kamu tidak bisa dibohongi, kamu tidak bisa dimanipulasi gitu ya. Intinya banyak orang-orang mungkin yang ingin memanfaatkan kamu, itu tidak bisa ya. Jadi banyak orang menilai kamu seperti itu. Apalagi kamu ini orang yang mandiri, orang yang energik, orang yang cerdas, orang yang pintar. Kamu itu selalu memiliki pikiran-pikiran cemerlang. Kamu selalu menuangkan ide-ide kreatif kamu di sini. Sehingga banyak orang merasa kayak, oh kamu ini tidak bisa dimanfaatkan. Apalagi bagi mereka-mereka yang lawan jenis ya. Banyak sih, karena apa ya? Karena kita lihat kamu ini mungkin orang yang mapan. Kamu orang yang memiliki semuanya. Atau kamu orang yang berkarir. Ya, sehingga banyak orang ternyata ya, ada yang tidak tulus sama kamu. Ada yang mereka ingin memanfaatkan, tapi itu nggak bisa. Setelah mungkin mereka mengenal kamu, ya mungkin dengan kecerdasan kamu, cara bicara kamu, ya cara kamu bersikap dan bertindak, itu membuat orang-orang takut gitu, menyegani kamu. Oke, nah ini hebatnya kamu. Dan kamu juga termasuk orang yang banyak disukai ya. Karena dengan pesona kamu, daya tarik kamu, ya. Begini orang menilai kamu. Tapi ya kamu jangan merasakan kalau hidup kamu itu ya enak begitu gitu ya. Terkadang kan banyak juga kan energi-energi negatifnya membuat kita merasa tidak nyaman. Karena kesaking banyaknya orang yang menyukai kamu ataupun yang ngefans gitu ya. Itu membuat kita tidak nyaman sebenarnya. Ya, di sini kamu coba untuk merubah keadaan itu. Ada di Hangman. Ya. The Hangman ini adalah gambaran di mana kamu itu selalu membuat perubahan pada kehidupan kamu. Kamu itu ya tidak membiarkan hal-hal negatif datang. Kamu selalu mencoba untuk mengatasinya. Makanya banyak orang-orang yang tadinya ingin menghancurkan kamu, ingin membuat kamu itu terluka atau bersedih atau kecewa, itu nggak bisa. Karena kamu selalu membuat perubahan-perubahan. Ya, setiap ada yang mungkin datang kepada kamu mungkin membatasi diri. Ya, ada beberapa dari kamu yang begini ya. Intinya, atau bisa juga, ini juga menggambarkan kalau kamu itu, kenapa banyak orang menyukai kamu? Karena kamu selalu membawa perubahan pada mereka. Yang tadinya mereka itu orang yang kayak kekanak-kanakan, mereka mulai jadi dewasa. Atau mereka dulu yang benar kayak dingin gitu ya. Bukan dingin arti kata apa ya, cuaca bukan nggak. Tapi orang yang kayak introvert atau gimana, itu setelah kenal dengan kamu, dia bisa berubah. Dia bisa ceria, atau orang yang pendiam banget gitu ya, kayak nggak mau cerita. Tapi setelah kenal dengan kamu, itu mereka jadi banyak bicara, jadi banyak pengen tahu, jadi kayak ya aktif begitu ya, ada begitu. Intinya kamu ini selalu membawa perubahan pada orang-orang di sekeliling kamu. Apalagi jika orang itu ya mungkin mengalami suatu masalah, kamu selalu akan membantu mereka. Karena kamu juga punya jiwa kebaikan yang benar-benar ya, walaupun terlihat kamu itu orang yang, kalau kamu laki-laki ya,
Banyak orang mengatakan kamu itu playboy gitu ya, atau player gitu. Tapi ternyatanya enggak gitu, kenyataannya enggak. Intinya hanya sebagian saja, sebagian kecil saja. Ya, pada dasarnya kamu ini adalah orang yang tidak tegaan juga. Orang yang punya rasa, ya kalau dia perempuan, ini hatinya kayak lembut banget di sini. Ya, sebenarnya hatinya lembut banget. Makanya mungkin banyak orang menyukai kamu karena kelembutan hati kamu. Tapi kalau saat kamu sudah disakiti, itu kamu akan memendam. Ya, seperti itu. Gitulah orang menilai kamu. Dan kamu juga terlihat orang yang gitu, yang dikatakan kamu terbuka, enggak semua terbuka ya. Ada juga hal yang kamu tutupi. Misalnya kesedihan di sini ya. Kalau kesedihan itu kamu selalu nutupi erat-erat. Kamu tidak ingin orang-orang tahu tentang kesedihannya kamu. Orang-orang tidak ingin tahu, kamu tidak ingin tahu orang-orang ya bisa tahu tentang masalah yang kamu hadapi. Ya, tetapi kamu terbuka untuk hal-hal yang bisa membahagiakan orang. Tapi kalau untuk membebani orang-orang kamu nggak mau. Itu kamu sebenarnya. Ya, jika kamu misalnya berada dalam keadaan terpuruk atau apa, kamu lebih memilih untuk berjuang sendiri tanpa meminta bantuan siapapun, karena kamu bersandar kepada Tuhan di sini. Oke? Ini yang terbaca. Nah, ada juga di sini ada the lover. Orang-orang melihat kamu itu orang yang begitu menggairahkan. Terkadang ada juga orang yang bahkan sudah punya pasangan, entah itu dia sudah punya istri atau dia sudah punya suami, itu menyukai kamu. Karena daya tarik kamu yang cukup luar biasa. Kamu mungkin orang yang baik, kamu orang yang mungkin berikan rasa nyaman, kamu mungkin orang yang benar-benar kayak apa ya, selalu melakukan hal yang baik sehingga kebaikan kamu itu terpancar dari dalam diri, membuat orang-orang merasa kagum. Sampai orang-orang yang punya pasangan pun menyukai kamu di sini. Itulah di sini. Tapi kamu harus tahu ya batasan-batasannya. Jika memang ada orang seperti ini menyukai kamu, ya batasi diri kamu. Jangan kamu terima. Intinya jangan kamu berikan kesempatan gitu loh. Kalau kamu berikan kesempatan, setidaknya peluang itu ada gitu ya. Nah, tetapi di sini aku berharap ya kamu mungkin menjauhi hal-hal yang seperti ini. Ya, masih banyak lagi orang-orang yang mungkin layak untuk kamu miliki. Ya. Oke, ini dia. Lanjut. Ada Three of Pentacles. Nah, kamu termasuk orang yang bekerja keras. Kamu termasuk orang yang punya kualitas. Sehingga banyak orang-orang ingin datang kepada kamu menawarkan sebuah pekerjaan. Banyak orang menawarkan hubungan bisnis ataupun mengajak kamu untuk bekerja dengan mereka, ya. Karena kecerdasan kamu, kepintaran kamu, ya. Pesona kamu yang membuat mereka merasa ya kagum. Ingin untuk melihat bagaimana sih kualitas kamu, bagaimana sih kinerja kamu, ya. Mereka pengen melihat itu semua. Ya, intinya kamu akan selalu dimudahkan untuk menemukan pekerjaan. Jika kamu yang belum menemukan pekerjaan, ya saat kamu memiliki energi-energi ini, yakinlah kamu akan lebih dimudahkan jalannya untuk apapun itu, baik untuk mendapatkan pekerjaan ataupun untuk mendapatkan pasangan di sini. Oke? Nah, di sini ada King of Pentacles. King of Pentacles ini menggambarkan kamu juga seorang yang mapan. Nah, tapi kamu ini juga punya jiwa yang begitu bijak gitu ya. Nah, ini ada gambaran kamu walaupun memang mapan, kamu bijak, kamu selalu berbagi. Ya, di situ kamu merasa kesepian aja. Walaupun kamu punya semuanya. Ada dari mereka merasa melihat kamu itu kayak kamu itu punya semuanya ya, tapi kamu kok terlihat orang yang sedih, orang yang kayak suka murung begitu. Karena ya mungkin kerja keras kamu itu membuahkan hasil, terkadang kamu mikir, kok bisa ya aku semampu ini gitu ya. Terkadang ya itu membuat kita kayak ngerasa diri kita itu berharga. Jadi walaupun kamu sendiri, kamu akan ngerasa bahagia juga. Karena kamu puas dengan pencapaian-pencapaian yang kamu miliki ini. Oke, kita akan coba lihat apalagi dari kartu Oracle. Baik teman-temanku yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Dan itu berbayar ya. Jika kamu ketinggalan readingan sebelumnya, kamu bisa cek di kolom deskripsi. Oke, kita akan coba shuffle kartunya. Apakah yang akan terbaca? Ya. Oke, satu lagi. Balance. Nah, kamu ini orang yang selalu menyeimbangkan segala sesuatunya. Intinya kamu itu selalu bisalah berada dimanapun ya. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Kamu bisa menyeimbangkan semuanya.
Mungkin pergaulan kamu dengan orang tua, pergaulan kamu dengan anak-anak gitu ya, atau dengan remaja, kamu selalu, menyetarakannya gitu. Kamu ya ibarat kata tidak angkuh, tidak sombong, ya. Kamu bisa masuk, ke usia manapun gitu loh, ya. Nah ini, balance. Dan aku juga melihat kemampuan kamu untuk selalu menyeimbangkan hidup kamu itu selalu bisa. Walaupun terkadang kamu itu punya masalah dalam hidup ya, walaupun kamu terkadang terpuruk ya, tapi kamu selalu berusaha untuk bangkit, menstabilkan kembali kehidupan kamu yang memang terpuruk itu. Itu hebatnya kamu, kamu punya power di sini. Kamu punya kekuatan yang terkadang orang-orang juga tidak merasakan. Tapi kamu mampu untuk memikul semua itu di sini. Oke. Nah, lanjut. Kita lihat di sini ada vanity. Vanity. Nah, banyak orang-orang melihat kamu itu adalah orang yang sombong, orang yang angkuh. Ya, mungkin terkesan kamu sombong karena kamu ya banyak diam, tidak banyak bicara, tapi banyak bertindak gitu loh. Itu membuat mereka terkadang ini hanya beberapa oknum ya, yang membuat mereka mungkin merasa iri sama kamu atau merasa kayak tidak sanggup seperti kamu ya. Karena kamu banyak disukai orang, dia tidak, sehingga membuat mereka melihat kamu itu adalah orang yang sombong, angkuh dan arogan. Tapi sebenarnya pada dasarnya tidak ya. Kita manusia ini memiliki kebaikan-kebaikan yang cukup luar biasa sebenarnya. Terkadang kita itu hanya terkontaminasi oleh pergaulan, oleh hal-hal yang mungkin membuat kita itu lupa diri, itu akan pasti ada ya. Jadi berusaha kita untuk mengatasi itu semua, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berempati ya. Nah, aku juga melihat kamu itu juga orang yang selalu berkreasi. Kamu itu orang yang selalu punya ide-ide kreatif yang sehingga kamu tuangkan itu juga akan menghasilkan ya. Karena kamu ini ibarat kata itu seseorang public figure yang bisa menghasilkan apapun. Ya, melangkah aja dapat uang gitu ya. Intinya ada kreasi kamu yang membuat menghasilkan di sini. Itu yang membuat kamu terlihat orang yang mandiri, orang yang mapan, orang yang fight untuk mencapai kehidupan yang bahagia ya. Begitu. Ini dia. Dari sini ada VKD. VKD ya. Ini bahasa apa ya. Jadi aku melihat juga beberapa dari kamu akan merasakan kenyamanan seolah-olah kamu dibimbing, atau banyak orang menilai kamu itu adalah orang yang penuh dengan kasih sayang. Kamu tidak akan membiarkan banyak orang-orang mungkin butuh bantuan kamu selalu membantu. Apalagi kamu selalu membuat orang-orang itu seperti anak kecil ya, yang selalu membutuhkan bantuan kamu, yang selalu ada buat kamu gitu ya, atau kamu selalu ada buat mereka gitu. Itu yang kamu lakukan di sini. Oke. Nah, juga aku merasakan ya, beberapa dari kamu ini akan selalu menemukan kedamaian. Kenapa? Ya, karena diri kamu tadi yang memiliki kekuatan untuk hal itu. Oke, ada isolation. Terkadang ada juga ya, di mana kamu itu pernah ngerasakan sakit, kecewa, ya, ataupun terluka di sini. Tapi kamu bisa untuk menyimpannya itu, bisa menyimpannya. Dan kamu lebih mementingkan mungkin membantu orang-orang yang sakit. Kalau kamu yang sakit, mungkin kamu tidak akan menunjukkan kalau kamu itu sakit. Tapi kalau ada orang yang sakit, kamu selalu membantu mereka. Itu hebatnya kamu. Ya, sehingga banyak orang-orang kayak ngerasa selalu ingin berada di dekat kamu karena kamu itu selalu memberikan kenyamanan. Kamu selalu mengerti dengan keadaan siapapun di sini. Ya, itulah yang membuat kamu akhirnya merasakan hidup kamu itu begitu berharga saat ini. Tidak bisa kamu sia-siakan hidup yang singkat ini. Kamu selalu melayani orang, kamu selalu membantu orang, ya. Walaupun terkadang kamu dalam keadaan terluka, walaupun kamu dalam keadaan ya tersiksa gitu ya, tapi kamu selalu menunjukkan empati kepada semua orang. Apalagi jika ada orang-orang yang membutuh bantuan kamu selalu membantu mereka. Itu yang membuat aku berpikir bahwasanya kamu itu adalah orang yang hebat, orang yang memiliki power di sini. Ya, kamu selalu melayani orang di sini. Terkhususnya itu orang-orang yang sakit, orang-orang yang memang butuh bantuan di sini. Ya, itulah kamu. Atau beberapa dari kamu terkadang ada juga ya, bukan diisolasi ya di sini ya, kayak menyimpan rasa ya. Mungkin saja ada kamu menyukai seseorang, tapi kamu lebih menyimpan rasa itu. Kenapa? Karena kamu tidak ingin nantinya jika kamu belum mampu, belum mapan, kamu mungkin tidak ingin melakukan hal yang salah. Ya, kamu lebih memilih untuk ya udah aku melakukan hal yang positif aja. Masuk ke apa ya, ke komunitas sosial begitu ya. Itu membuat kamu akan lebih sangat positif sekali. Oke. Nah, buat teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan.
Apapun yang terbaca di sini ya, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, jadikan ini sebagai hiburan bagi kamu. Ambil positifnya, buang negatifnya ya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.